Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini masih soal TWK dan sudah bagian ke-16 ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, di dalam wawasan Nusantara, wawasan mengandung arti A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. B. Pengetahuan dan pengertian. C. Ruang lingkup kajian. D. Mawas diri. Dan E. Teliti dan cermat serta bijaksana. Nah, seperti kita lihat ya bahwa soal ini sangat mudah ya. Yang diminta adalah wawasan Nusantara, di mana yang dimaksud dari wawasan tersebut ini mengandung arti apa ya. Untuk yang A-nya pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Nah, di sini jika kita kaji dari segi pengertian wawasan, tentu hal ini mencakup semuanya dari A sampai E. Namun untuk lebih pastinya yang mana yang lebih tepatnya di antara A sampai E, maka ada kalanya kita harus melihat kajian berikut ini ya. Nah, di samping ini dijelaskan bahwa wawasan Nusantara yang mana ini berarti sebagai cara pandangnya, tinjauan, pandangan, atau tanggap indrawi. Nah, di sini dapat kita ketahui ya bahwa tinjauan terdapat pada bagian A, pandangan juga ada pada bagian A, tanggap indrawi. Indrawi ini maksudnya adalah penglihatan ya, dan ini juga terdapat pada bagian yang A. Nah, di sini berarti yang benarnya adalah yang A ya, di mana wawasan Nusantara ini mengandung arti adalah pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh A. Kaum intelektual Belanda, B. Kaum intelektual Indonesia, C. Para ulama, D. Para musafir, dan E. Para pedagang. Oke, di sini dapat kita kaji ya bahwa yang diminta pada pertanyaan nomor 2 ini adalah tentang kesadaran berbangsa ya di kalangan penduduk Indonesia. Ini pada masa penjajahan ya, ataupun sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini didorong oleh apakah A. Kaum intelektual Belanda? Ini jelas bukan ya, karena kenapa? Kaum intelektual Belanda tentunya bagian dari penjajahan, dan ini tidak mungkin membangun kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia. Kemudian yang B, kaum intelektual Indonesia. Nah, ini bisa dikatakan oke ya, karena memang dari sudut ini mendekati jawaban dari nomor 2 ini ya. Selanjutnya para ulama, ini juga oke. Para musafir, ini belum tepat ya. Kemudian pedagang juga sama, karena pedagang biasanya pemikirannya adalah tentang bisnis ya, dan ini kurang tepat ya jika memiliki kesadaran tentang berbangsa ya, yang mana ini bagi awal mula berdirinya bangsa Indonesia. Nah, di sini jika kita bandingkan antara B dan C ini, lebih tepatnya yang B ya, karena kaum intelektual ini adalah kaum yang terdiri dari anggota-anggota yang mana mengajak masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran membangun bangsa. Nah, ini juga bisa dikatakan mengajak para ulama, musafir, dan juga pedagang. Jadi penyebab munculnya kesadaran berbangsa yang pertamanya adalah oleh kaum intelektual Indonesia. Oke, namun di sini bagi teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar serta alasannya ya, supaya kita lebih mengetahui mana bagian yang paling tepat di sini. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Orang yang berintegritas senantiasa patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Norma yang bersumber pada hati nurani manusia disebut dengan A. Norma adat, B. Norma agama, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan, dan E. Norma hukum. Oke, di sini dapat kita pahami ya bahwa isi pertanyaan nomor 3 ini yang menyangkut tentang orang yang berintegritas biasanya senantiasa patuh terhadap norma yang berlaku. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa orang yang berintegritas senantiasa patuh terhadap norma yang berlaku. Yang jadi pertanyaannya adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia ini disebut dengan norma apa? Apakah A. Norma adat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum?
Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, di samping ini dijelaskan bahwa norma yang bersumber dari hati nurani manusia disebut sebagai norma kesusilaan. Dan ini jelas ya terdapat pada bagian yang di. Oke, sekian dulu sampai dengan 3 pertanyaan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS dan P3K dan juga sekolah kedinasan ya. Semoga lulus tahun ini, amin.